Shalom semuanya. Aku mau nanya kabar, tapi pas aku tanya kabarnya kalian jawab luar biasa, Tuhan Yesus baik, oke? Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Wih, semangat banget. Luar biasa semangatnya. Mungkin karena efek habis makan ya, jadi semangat banget. Ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Acara apa ya hari ini? Apaan ya? Apaan? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Ya, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi khusus hari ini kita ada temanya nih. Ada yang tahu nggak temanya apa? Temanya 1, 2, 3. The power of worship. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau mengambil satu teduh sejenak. Firman Tuhan pada Keluaran 2:33 ayat 13 berkata, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau." Buka mataku dan lihat wajahmu.
pengakuan kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Lewat hidup kami, lewat apapun yang kami lakukan Tuhan. Dalam keseharian kami. Biarlah Bapa, semua yang kami lakukan itu menjadi dupa bagi-Mu. Itu menyenangkan hati-Mu saja. Kalau pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu lewat suara kami Tuhan. Urapi setiap dari kami Tuhan yang hadir, semua yang melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memiliki api, semangat yang berkorban untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggalkan semuanya Tuhan, keegoan kami, semua yang kami miliki Tuhan. Kami mau tinggalkan semuanya, kami mau berikan pada malam hari ini semua hanya untuk nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, Kau urapi setiap dari kami, kiranya apapun yang kami lakukan hari ini menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk melompat, untuk bernyanyi, menari bagi-Mu. Kami buka worship night ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Udah semangat loncat-loncat untuk memuji Tuhan? Untuk menyembah Tuhan? Saya mengundang bagi teman-teman yang mau maju ke depan, boleh dipersilakan ke depan. Tapi bagi om dan tante yang mau tetap diam di tempat juga nggak apa-apa. Ayo. Ayo maju ke depan. Jangan malu-malu, lompat-lompat. Ayo. Maju, 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 maju. Ayo dong. Ayo maju. Nggak usah malu-malu. Kita hari ini memuji Tuhan, amin. Ayo maju. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Musik. Ayo dong.
semangat banget nih. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kaulah bumi, caramu mencintaiku, kau ada di cerita
maju ke depan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan tak terduga caramu Tuhan. Sungguh tak terduga jalanmu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang begitu indah ini Bapa, di mana kami boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami tetap Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan di malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Bapa, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan satu bukan kesempatan sih, sebenarnya satu keajaiban juga kalau malam hari ini kita semua bisa melayani anak-anak yang sempat tadi awal waktu sebelum kita mulai saya bilang kalian mempunyai kesempatan yang luar biasa di usia 15 tahun, ada yang 12 tahun ya. 12 tahun, 13 tahun sudah bisa melayani Tuhan bersama-sama. Tapi kita tidak menutup kemungkinan yang usia 50 pun, 40 pun kita masih bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Malam hari ini saya mau membawakan sedikit, ya nggak sedikit sih, dikasih waktu 15 menit sama panitia. The Power of Worship. Bisa dibuka slide-nya. Ini saya bikin sendiri, coba-coba ya, karena baru bikin PowerPoint. Ya. Di sini dikatakan roh yang menyala. Terambil dari Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah di dalam doa. Dari poin yang di atas kita dapatkan bahwa kerajinan kita jangan sampai kendor, roh kita harus tetap menyala dan kita melayani Tuhan. Kuncinya adalah butuh yang menyala. Kalau butuh yang menyala, bisa padam nggak? Kalau menurut Bapak Ibu Saudara-saudara kan? Bisa. Supaya tetap nggak padam berarti harus dinyalakan terus. Ya, berarti pada saat anak-anak tadi juga boleh memberikan yang terbaik buat kita semua, dibutuhkan satu roh yang menyala. Bagaimana kita bisa membutuhkan roh bisa menyala terus itu? Karena memang kalau tadi saya bilang roh itu bisa nyala dan juga bisa hidup. Ini saya mau bahas sedikit tentang orang yang kalau Roh Kudusnya padam, ya, bakalan kejadian akan hidup dalam ketakutan. Next slide selanjutnya. Orang kalau yang Roh Kudusnya padam akan hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang kayak gimana sih? Ketakutan yang takut yang nggak bisa diterima, takut yang nggak bisa gitu. Sebenarnya kalau mau ngomong juga untuk berdiri di sini juga bukan sesuatu hal yang gampang. Tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita semua bisa berdiri di tempat ini ya. Untuk teman-teman juga ini sana, tepuk tangannya dulu dong. Iya. Yeah. Itu yang membuat ketakutan itu nggak pernah ada di dalam hidup kita lagi gitu. Asalkan Roh Kudus di dalam kita itu terus menyala. Amin. Selanjutnya, jika Roh Kudus itu kita menyala, oleh kekuatan Roh Kudus kita mempunyai pengharapan melimpah. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Boleh kita buka di Kejadian 2 ayat 7? Kejadian 2 ayat 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di Kejadian 2 ayat 7 bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup. Yang artinya ruah menjadi makhluk hidup. Spirit of God. Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Sama seperti anak-anak tadi. Bahwa roh Allah ada di dalam hidup mereka. Sama seperti roh Allah yang juga hidup di dalam kita. Amin. Amin. Selanjutnya.
Kalau roh Allah itu sudah ada di dalam kita, di sini dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Balik lagi bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Takut boleh, tapi takut itu tidak menguasai kita sepenuhnya. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, sehingga kita memiliki kasih dan memiliki penguasaan diri. Kembali lagi, roh itu bisa menyala dan bisa padam? Bisa. Bisa padam kalau kita nggak pakai, ya. Tapi kalau kita terus menerus kita menyalakan roh itu akan terus akan menyala. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh, jangan padamkan api di dalammu, jangan padamkan Roh Kudus. Dengan memadamkan roh sama saja dengan kita membatasi kuasa Roh Kudus. Kunci kecil dapat membuat hal yang besar. Yohanes 14 ayat 6, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nih saya berikan contoh lagi tentang ciri-ciri roh yang padam. Rohnya pudar, tidak mengenal pribadi Yesus. Padahal Allah sendiri di dalam 1 Korintus 2, 9-12 mengaruniakan roh Allah, roh yang berasal dari Allah. Akhirnya tidak akan ada terobosan lagi. Jadi otomatis kalau rohnya pudar, kita nggak akan ada terobosan lagi. Terobosan yang seperti apa? Ya mungkin pujian menjadi biasa aja gitu ya. Kita dengerin firman ya setiap hari Minggu, ya udah tau lah firmannya pasti itu lagi misalnya seperti itu. Apalagi kalau yang khotbah itu lagi. Padahal enggak gitu. Padahal pada saat roh kita menyala, kita percaya bahwa Tuhan akan memberitahukan kita sesuatu, segala sesuatu di dalam firman-Nya itu yang membangkitkan kita untuk kita tetap terus menyala. Di Efesus 4 ayat 3, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, jaga cara hidupmu. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam kita ini enggak lagi dibiarkan begitu aja. Tapi kita bisa pakai sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita bekerja, pada saat kita berkendara, pada saat kita mungkin masak atau nyuci, pada saat kita ngantar anak sekolah. Kelihatannya udah capek ya kalau saya boleh lihat Kak Tanti itu ya, mundar mandir, bolak balik, ambil dagangan ini, ambil itu gitu, ngantar anak sekolah. Tapi di situ Roh Kudus kita bisa gunakan terus gitu. Kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita pakai Roh Kudus itu untuk tetap menyala. Di dalam Galatia 5 ayat 23 pasti ada karakter ilahi. Bisa dibuka Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Pasti ada karakter-karakter yang di dalamnya situ. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, pasti ada karakter ilahi. Karena yang Tuhan cari itu karakter, attitude. Kalau boleh bicara mengenai karakter, mungkin banyak hal yang kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Pada saat Tuhan mempercayakan kita untuk kita boleh melayani Tuhan, baik di dalam memimpin pujian, pemusik, singer gitu ya. Tapi kadangkala rasa ego itu ada ya pasti ya. Gue udah mantep nih, gue udah bisa. Nggak usah pakai catatan, ngerti gitu. Tapi pada saat disuruh sesuatu untuk melakukan hal yang kecil, misalnya, ayo kita ini dulu, oh nggak perlu, cuma udah gitu misalnya kayak gitu. Tapi yang Tuhan mau, balik lagi soal karakter. Karakter bagaimana yang Tuhan mau? Karakter yang tadi di Galatia 5 ayat 22-23 itu. Memiliki kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada karakter ilahi itu
secara roh juga bangkit gitu. Tapi kalau nggak ada itu semua, buah-buah roh itu percuma. Dan Tuhan nggak menginginkan hal itu. Yang Tuhan inginkan adalah karakter kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Menjadi karakter yang ilahi. Di sini dikatakan karakter jelek, boleh ditampilkan? Karakter jelek, karakter yang kotor yang harus dibersihkan. Karakter yang jelek apa aja udah pasti tahu lah ya. Udah pasti tahu. Berbohong, ya pastinya kalau anak-anak ya. Ya kan, apalagi curi-curi waktu yang harusnya masuk kelas, nongkrong di kantin misalnya kayak gitu. Ntar digerahan dicari, kenapa? Lagi ke UKS. Kenapa? Nyari itu obat sakit masuk angin itu loh, minyak angin gitu kan. Padahal mah enggak gitu. Bener nggak? Yang pernah ngelakuin teriak, oi. Kalau di sini mama bapak nggak ada. Yang ini kita lebih fokus ke anak-anak ya. Nanti karakter jelek nanti akan disampaikan oleh Ibu Junkian di next khotbah selanjutnya. Ya seperti itu. Lanjut. Bangun karakter. Bentar lagi nih. 3 menit lagi. Di sini bangun karakter mendahului kepercayaan. Kalau roh Allah kalau sudah padam, kita tidak akan mengalami karunia-karunia lagi. Jadinya kita membatasi kuasa Tuhan. Membatasi kuasa Tuhan seperti apa? Di dalam ibadah-ibadah profetik biasanya itu terjadi satu hal-hal nubuatan ya seperti itu. Tapi dengan rohnya padam, hal-hal kayak gitu udah gak ada lagi gitu. Rasanya cuman flat-flat aja gitu. Ya kan, ibadah, pujian, selesai ini. Tapi pada saat roh kita semua dibangun untuk menyala, kita tuh udah gak lagi membatasi kuasa Tuhan. Pada saat kita menaikkan pujian, di situ kita mendapatkan kekuatan. Pada saat kita sakit, mungkin pada saat kita datang kebaktian, kita mendapat kesembuhan. Seperti itu yang Tuhan mau. Terus di Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Kalau roh kita padam, itu tertutup dengan namanya yang spontanitas. Kalau rohnya menyala akan ada ruang spontanitas. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan ada spontaneous worship and taat durasi. Jadi Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu penuh kasih sayang. Jadi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, spontanitas itu keluar dan ada ketertiban. Seperti yang kita lakukan tadi, Tuhan selalu menyertai kita, Roh Kudus selalu menyertai kita. Yang terakhir, hidup itu harus seimbang. Jadi balik lagi ada 3 poin yang saya dapatkan di sini. 1, rest. Roh itu butuh istirahat juga. Jadi jangan apa-apa sedikit-sedikit ngeroh gitu ya. Karena rohnya menyala-nyala, bakar gitu kan. Yang seperti nanti dilakukan ya. Oh spoiler dikit ya. Oke diam aja ya. Roh itu butuh istirahat di dalam Markus 1:35 ayat-ayat di situ. Disiplin rohani. Jadi nggak lagi yang saya bilang Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu tahu apa yang harus kita lakukan. Kedua, makan, duduk dan makan. Memiliki gereja lokal, jangan pindah-pindah gereja ya. Jadi itu juga bukan hanya istirahat aja, tapi kita juga butuh makan. Biasanya kalau udah makan, biasanya segala sesuatu dibicarakannya lebih enak. Itu menurut salah satu penatua saya ya. Ya, jadi yang sebelah kiri ini kalau ngomong Bapak ini, kalau kita berada di meja makan tuh pasti segala sesuatu bisa jadi lancar. Betul nggak Pak? Yang ketiga, bekerja. Jadi bukan hanya butuh istirahat, tapi kita perlu makan dan juga kita bekerja. Karena spirit mengalami 2 hal, penderitaan dan impian. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-11. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, 14 menit. Kita berharap di sini di gereja kita mengalami satu perubahan yang luar biasa. Karena pada saat kita melakukan segala sesuatunya, roh kita juga yang seperti sering dibilang, kalau kita berjalan bersama-sama di dalam gereja Tuhan dan kita bersama-sama membangun roh kita bersama-sama untuk tetap terus menyala-nyala, di situ letak kekuatan. Pada saat kita menaikkan pujian, pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan, di situ letak kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini.
Saya serahkan waktu selanjutnya kepada teman-teman kami. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Bapak, bahwa dalam kebersamaan kami Tuhan, di dalam roh kami yang sama Bapak, Engkau terus menerus Tuhan, membakar kami Tuhan untuk boleh lebih menyala-nyala lagi Bapak. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, bahwa kami dapat memuji dan menyembah Engkau melalui setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan. Biarlah mulai malam hari ini, kami boleh memulai sesuatu yang baru Bapak, di mana kami Tuhan tetap terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam setiap keadaan kami, mungkin entah di kantor atau mungkin entah dalam perjalanan kami. Kami percaya Bapak bahwa pujian-pujian itu terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada saat kami mengalami kelemahan, pada saat kami mengalami keputusasaan, kami tahu Bapa bahwa sumber kekuatan kami adalah Yesus satu-satunya juru selamat kami, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami sukacita penghiburan yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sedikit hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat memperbaharui kami Tuhan, sehingga kami boleh Engkau bukakan kembali Bapa apa yang harus kami lakukan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat berbuah, bertumbuh bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan adik. Oke. Siapa yang diberkati oleh sesi pertama tadi oleh Tante Wiwit, boleh lambaikan tangannya. Oke, sekarang kita mau lanjut buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memberikan persembahan. Kita mau doa persembahan dulu. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan, berkati agar persembahan yang kami berikan pada hari ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's go. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan
Sekarang kita ingin mempersiapkan hati kita sebelum lanjut lagi ke sesi kedua. Oke. Musik. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tiada sampai saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Silakan Koko Sanjaya. Tuhan Yesus, tidak bosan-bosannya kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Tidak bosan-bosannya kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau ada di setiap hari-hariku. Engkau ada di setiap hari-hari kami ya Tuhan. Walaupun terkadang kami juga sering meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami tetap ingin mau hidup benar ya Tuhan. Bimbinglah kami terus ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan pada hari ini kami boleh melangsungkan acara kami PW Night ini ya Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu akan berbicara, memberitakan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Semuanya dipersilakan duduk. Terima kasih pemain musik, pelayan-pelayan, luar biasa. Bentar. Kalau tegang-tegang gak asik ya, bener ya. Ini kan anak muda. Enggak, walaupun enggak, maksudnya bukan ngejek. Ini saya percaya semuanya adalah anak muda, ya. Bentar. Aku mau menyapa kalian semua, tapi harus jawabnya dengan lantang, semangat, ya. Enggak boleh ada yang lemes. Namanya anak muda enggak ada yang lemes. Oke, setuju ya? Oke. 3, 2, 1. Shalom semuanya. Kurang kencang, ulang lagi. Shalom semuanya. Oke, ini baru anak muda nih, saya percaya. Tepuk tangan dulu. Teman-teman luar biasa. Ini waktunya beneran 15 menit ya. Jadi saya harus buru-buru. Bentar, saya harus sampai jam berapa sih ini? Oh iya. Oh masih lama, tenang. Teman-teman, saya mau mengapresiasi teman-teman kita dulu yang barusan ke depan, nyanyi-nyanyi, membawakan puji-pujian. Ini luar biasa teman-teman. Karena apa? Mereka sudah berani tampil benar-benar tanpa ada yang istilahnya tanpa ada senior-seniornya. Tepuk tangan dulu. Ini zaman saya dulu tetap ada. Kalau saya dulu mah lebih parah. Parahnya apa? Ya nggak usah diceritain lah, itu kayaknya nanti aja deh. Yang lalu biarlah yang lalu ya. Sabar. Yaudah. Ini kita langsung aja. Bentar, kenapa jadi ngeliatin Randon? Saya kan mau berbicara di sini. Oke. Boleh ditampilin tim multimedia. Gambar pertama.
pendeta mana yang bawain khotbahnya tentang ini? Pertanyaan saya, pendeta mana yang bawain khotbahnya tentang ini? Kagak ada judul, kagak ada apa. Ya, ini jadi judulnya kereta. Judulnya kereta. Cukup simple, nggak ada embel-embel apa-apa. Ya, tapi kenapa saya bawainnya tentang kereta? Jadi gini teman-teman. Kereta itu saya ingin mengumpamakan sesuatu ya pada kerealitaan kita pada hari-hari kita. Oke, yang pertama itu ada kereta, boleh ditampilin lagi. Ini kereta, ya satu lagi deh, biar. Nah, ada masinisnya, lebih bagus ini, oke. Oke, ini karena waktunya sebentar, saya nggak bisa bercerita lama-lama, tapi saya pengen bercerita sebenarnya. Simpel aja ya. Saya kenapa bawain tentang kereta, karena dulu kecilan saya tuh suka banget yang namanya kereta dan pesawat. Dari kecil saya kalau balik ke kampung saya yaitu Surabaya ya dua transportasi itu aja. Jadinya ya suka. Antara pesawat saya juga suka banget sama pesawat. Saya sampai kenal yang namanya Kapten Vincent, tahu? Vincent Raditya. Ya, yang pernah viral dulu. Saya kenal, habis itu Rian Manggala juga kenal. Nah itu kan di pesawat. Kalau di kereta ini saya sukanya dulu tuh karena sukanya tuh karena ada momen lucunya. Jadi kalau dulu tuh kereta mau berangkat tuh kayak diseruduk dulu. Benar-benar kayak, kan dia kan lagi gerbong dulu, terus ada kepalanya. Kalau mau berangkat kan harus nempel dulu tuh sama gerbong. Kan pasti keseruduk dulu kan. Itu suka ngagetin saya dulu teman-teman. Jadi keinget banget sama tentang kereta dulu kecilan saya tuh. Kayak kaget gitu. Oke, berarti ini keretanya udah mau jalan gitu teman-teman. Ya itu alasan simpel saya suka dengan kedua transportasi ini. Dan yang saya pilih kenapa kereta, nggak apa-apa. Nanti yang pesawat nanti aja, next time aja. Bahan khotbah lagi ya kan. Ya udah, kita di sini ada kereta. Tampilin, nah ini kereta, ini ada masinisnya, itu kita anggap adalah sebagai diri kita. Oke ya, paham ya? Kereta adalah sebagai diri kita, atau lokomotifnya lah, kepalanya. Lalu, next boleh tampilin lagi. Nah, ini apa teman-teman, ada yang tahu? Batu kerikil, ya bener batu kerikil. Ini rel. Ya ini jadi tebak gambar, enggak. Ini rel kita anggap sebagai perjalanan hidup kita. Cocok ya. Yang mana rel itu tidak selalu berjalan lurus aja gitu, nggak ada. Pasti kereta cepat aja yang didesain secara sedemikian rupa supaya bisa jalan lurus terus aja, kagak bisa kan, tetap ada belok-belok ya. Sama kayak jalan hidup kita. Nggak bisa berjalan dengan lurus, mulus. Pasti ada yang namanya lika-liku gitu ya teman-teman ya. Oke ya, setuju ya? Rel adalah perjalanan hidup kita ya. Oke, tampilin lagi next. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Yang bisa saya kasih duit 2.000. Ini sulit nih, nggak ada yang tahu saya jamin. Yang dimaksud ini nih bukan ininya, bukan ini ya. Alat ininya. Ini fungsinya untuk meng-switch antara rel yang harusnya jalan lurus bisa di-switch menjadi belok ke sono. Ini namanya adalah wesel rel. Nah, nambah edukasi juga kan nih, nambah ilmu. Nah, wesel ini diaturnya itu oleh PPKA, kalau di Indonesia namanya itu, bentar saya lupa panjangannya. Pengatur Perjalanan Kereta Api, PPKA ya. Dia ini tugasnya yaitu ngatur perjalanan, wesel-weselnya ini diarahin kemana sehingga bisa sampai ke stasiun tujuan dengan tepat. Kalau bisa salah dikit aja nih yang harusnya ke Bandung jadi ke Surabaya kan nggak lucu, ya kan? Nah, ini PPKA ini sangat berperan penting juga. Karena selain wesel, boleh tampilin lagi? Satunya. Nah, ini dia. Ini namanya
agak rumit. Ini namanya semboyan-semboyan. Jadi bukan hanya di kita berkendara pakai mobil, pakai motor itu kita ada lampu lalu lintas, tapi di kereta juga ada namanya. Namanya adalah semboyan. Ini bisa ngeluarin lampu warna merah dan hijau. Kalau merah itu tandanya dia harus berhenti keretanya, dan hijau itu artinya dipersilakan untuk jalan. Lagi-lagi yang ngatur adalah PPKA. Nih, semisal kalau PPKA salah nih teman-teman, salah sedikit aja, bahaya gak? Bahaya gak? Ayo siapa yang percaya kalau PPKA salah dikit aja, bahaya gak? Boleh angkat tangan? Iya, jawabannya benar semua, bahaya. Karena kalau misalnya kita anggap sepele, anggap yang seharusnya kereta harus berhenti karena ada kereta lain di depan yang akan melintas, tahu-tahu semboyannya ngasihin sinyal hijau. Tabrakan nggak? Tabrakan ya. Itu dia, PPKA itu bertugas penting. Ya ini kita nggak bahas PPKA sebenarnya. Tapi kalau kita ingat dulu, zaman dulu ada yang namanya, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nih yang namanya tragedi Bintaro. Ya itu karena apa? Karena miskomunikasi teman-teman. Miskomunikasi antara ya petugas PPKA dengan kepala stasiun. Jadi sehingga bentrok. Mereka ketemu satu jalur, hadap-hadapan, adu banteng. Dan korbannya sangat banyak ya. Ini kita analogikakan. Kalau semisalnya kita hidup tidak teratur, apa yang akan terjadi? Kita juga akan terjatuh teman-teman. Masuk ya? Kalau misalnya kita hidup secara tidak teratur, ya kita akan terjatuh. Dan kalau kita anggap di kereta deh, kereta kalau wesel dan semboyan-semboyannya tidak teratur, semua kan pasti akan binasa dan berantakan, hancur lah. Parahnya memakan korban jiwa banyak. Itu anggapannya ya sebagai diri kita hancur gitu. Tapi yang namanya teratur aja nih, yang namanya udah secara spesifik, secara hati-hati PPKA menjalankan tugasnya dengan baik, masih ada nggak kemungkinan untuk kereta kecelakaan? Masih ada. Kalau keretanya sendiri melawan peraturan. Ya, misalnya udah dikasih tahu nih sama PPKA-nya, sinyalnya merah, artinya nggak boleh jalan. Masinisnya ngeyel, pengen jalan aja udah terobos aja, biar cepet. Kecelakaan nggak? Kecelakaan ya. Itu sama halnya dengan diri kita. Kita udah dikasih peraturan banyak. Sini yang tahu dong namanya peraturan. Dimanapun itu kita ada yang namanya peraturan ya. Di sekolah kita ada, di kerjaan kita ada. Bahkan di keluarga sendiri juga ada. Adek pulangnya jangan malam-malam. Peraturan. Nah, peraturan ini kalau kita lawan ya itu. Akibatnya apa? Kita akan terjatuh. Dan kita sulit untuk bangkit lagi. Ya teman-teman. Jadi singkatnya itu gini. Kalau misalnya kita sudah dikasih peraturan, ketetapan dari Tuhan. Ya kita harus hidup teratur ya. Walaupun hidup teratur aja kita juga sering salah. Ya benar kita sering salah. Nggak munafik lah, kita sering melakukan dosa nggak munafik lah. Karena kereta sendiri aja juga yang udah sedetail itu juga mengalami kegagalan kadang-kadang teman-teman. Oke ya, di sini ada yang nangkep gak? Nangkep dong? Nggak nangkep lagi nih. Nggak nangkep pulang nih saya nih ya. Oke, jadi intinya kita ini punya aturan, kita harus hidup teratur teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai titik tujuan akhir kita dengan baik, tanpa kecelakaan. Ya, tanpa terjatuh. Kalau bisa jangan sampai terjatuh. Tujuan akhir kita itu apa? Pencapaian hidup kita itu apa? Kalau ada yang bilang sukses, iya pasti sukses. Tapi bagi Tuhan itu apa tujuan kita? Ayo, ada yang tahu nggak tujuan kita buat Tuhan itu apa? Nggak salah, benar, masuk surga. Tapi yang paling penting adalah tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Amin teman-teman? Amin ya. Memuliakan Allah
Itu ada boleh dibuka Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Nah, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Next. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Yang tadi, yang 13, kita garis bawahi, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itu ya, kita garis bawahi ya, perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin ya teman-teman ya. Itu artinya kita juga punya peraturan dan perintah-perintah Allah ini adalah peraturan dalam hidup kita. Ya kalau kita langgar sama layaknya kereta tadi, ya kita akan terjatuh ke dalam dosa. Oke, nangkep ya teman-teman ya sampai sini ya. Aduh, nangkep dong, nangkep. Nangkep ya. Tepuk tangan dulu. Ini saya udah bawain perumpamaan nih, kalau misalnya nggak nangkep sia-sia dong saya. Enggak ya, semoga nangkep ya. Jadi kesimpulannya untuk mencapai segala tujuan kita memerlukan yang namanya hidup teratur. Apapun itu kita harus teratur. Ya. Tuhan menciptakan semua dalam keteraturan. Bumi berputar pada porosnya, matahari diletakkan pada tempat dan jarak yang tepat dengan bumi. Manusia diciptakan laki dan perempuan dan sebagainya. Itu artinya apa? Tuhan aja menciptakan segala sesuatunya itu dengan teratur. Nih, bumi jaraknya sama matahari kalau kita geser dikit musnah loh kita. Beneran. Percaya nggak? Percaya ya? Kalau kita semakin dekat matahari ini, kita kepanasan. Sekarang aja udah ada yang namanya kemarau ya. Musim kemarau, banyak yang kekeringan, khususnya daerah ya Afrika sono, masih banyak yang memerlukan air. Sedangkan kalau kita nih bumi, kita geserin mundur, yang terjadi apa teman-teman? Beku kita. Karena dingin. Jadi benar-benar Tuhan menciptakan itu secara teratur juga. Maka kita harus hidup secara teratur. Oke, kesimpulannya. Layaknya kereta yang berjalan dengan teratur, kereta tersebut memiliki akurasi yang tinggi dalam mencapai tujuan dengan selamat. Tetapi tidak terpungkiri juga kereta tersebut dapat mengalami kegagalan dalam perjalanannya. Walaupun sudah semaksimal mungkin untuk melakukan perjalanan dengan teratur, kereta juga dapat gagal ya. Sama kayak kita walaupun sudah kita sudah berusaha jalan lurus dengan Tuhan, tapi yang namanya kegagalan itu pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya manusia itu adalah umat yang tak luput dari dosa. Tapi tetap berusaha untuk hidup teratur. Baik, waktunya sudah belum sih, cuman ya saya nggak tahu mau khotbah apa lagi. Karena jujur tadi kecepatan, waktunya kecepatan. Jadi seharusnya ini udah pas untuk 15 menit saya. Semoga dapat diterima dengan baik, walaupun hanya singkat seperti ini ya teman-teman. Ini jujur nangkep gak sih? Nangkep ya? Kalau nggak nangkep boleh telepon saya, ntar malam saya laden. Oke ya? Aman ya? Terima kasih. Oke teman-teman. Kita belum tutup dalam doa, nanti doanya akan ada di terakhir acara. Tapi saya ajak teman-teman tetap berusaha hidup teratur. Oke, amin ya. Saya persilakan selanjutnya untuk acara selanjutnya itu, bentar, lupakan saya. Iya, langsung aja kita panggil tim praise and worship kita malam ini. Nangkep kan ya? Nanti kalau ada yang nggak nangkep bisa telepon Kosan Jaya aja ya. Nanti nomornya ada di sini. Kita lanjut gak nih? Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri.
Oke, masih semangat gak nih? Masih dong. Lanjut, musik. Yuk. I can do anything. I can do
sekarang kita udah ada di pengunjung acara. Nah, saya mengundang Oke. Pada minta satu lagi. Jadi ayo. Apa min? Nyalakan apimu. Ayo semua lompat-lompat. Ayo dong. Ayo maju. Cepat. Jiwa bebas terlambat, kau semangat terlambat.
Aku aduh. Udah, cukup. Udah capek, aku udah capek. Oke, sekarang karena kita udah di penghujung acara, aku mau ngundang Om Kinoto buat doa. Bakar lagi ya. Thank you buat semua yang mempersiapkan acara pada hari ini. Waktu yang singkat ya. Kemarin kurang lebih sekitar semingguan kita punya, ketika anak-anak youth sedang pertemuan oikos, komsel, muncul ide untuk kita buat malam pujian penyembahan. Kenapa? Karena anak-anak youth berapi-api, semangat, mau ada satu event di mana kita bisa pujian penyembahan bersama-sama. Dalam waktu sesempit itu mereka bisa membuat acara ini berlangsung. Latihan sampai kemarin saya suruh pulang. Saya bilang kalau nggak pulang listriknya dimatiin ini. Gitu. Dari jam 5 sampai jam 8, 9 masih belum selesai. Kalau nggak disuruh pulang, mereka bisa jam 11 baru pulang. Terus tadi acara jam 6.30, mereka mau kumpul lagi jam 3. Saya bilang kalau latihan jam 3 nanti pas nyanyi suaranya hilang lagi. Jadi udah apa yang sudah dilatih kita persembahkan sebaik mungkin, bukan sempurnanya. Mungkin Bapak Ibu lihat tadi ada beberapa yang tidak sempurna, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Thank you buat semuanya yang terlibat. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan usaikan ibadah pada malam hari ini. Kami ucap syukur atas malam pujian penyembahan malam hari ini ya Tuhan. Hati kami berkobar-kobar karena merasakan kebaikan Tuhan. Hati kami berkobar-kobar, menyala-nyala, memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Hati kami ingin terus memuji membesarkan nama-Mu. Taruh api pujian penyembahan, api kebangunan rohani. Hati yang haus dan lapar akan Engkau terus ada dalam setiap kami. Dalam setiap anak remaja, dalam setiap yang hadir pada malam hari ini. Haus dan lapar, api kebangunan rohani, api semangat yang menyala-nyala untuk dekat padamu, semangat yang menyala-nyala mencari wajah-Mu, semangat menyala-nyala yang melayani Engkau ada terus dalam setiap hati kami. Kami tidak ingin kekristenan yang biasa-biasa, yang datar-datar, tapi kami ingin hidup kami bernyala-nyala bagi Tuhan. Kami semangat dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini menjadi titik awal kami untuk bersemangat, menyala-nyala dan memuji membesarkan nama-Mu, menyala-nyala dalam melayani-Mu, menyala-nyala dalam mengiring Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap yang terlibat dalam pelayanan, yang di depan, yang di belakang, semua yang terlibat dalam acara malam hari ini, dari latihan-latihan, setiap yang berjeripah, kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penghiburan, tuntunan,
penyertaan dari Allah Roh Kudus yang takkan pernah padam, yang takkan pernah hilang, yang akan terus berkobar-kobar dalam hidupmu, memimpin hidupmu makin hari makin serupa dengan Kristus. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.